warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Eka Novita, NIM 19231021, berasal dari jurusan Pendidikan IPA kelas A 2019. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA ini yakni Bapak Dr. Febrianto, MPD. Nah, baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran merupakan suatu upaya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan ataupun strategi, sarana ataupun suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, kalau inovasi pembelajaran IPA tentu untuk pada pembelajaran IPA. Nah, oke. Di sini saya akan membuat inovasi pembelajaran IPA berupa modul. Nah, dengan materi tentang materi IPA SMP kelas 7 semester 2 yakni tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, modul yang saya rancang ini tidak hanya isinya tentang tulisan-tulisan saja, tetapi saya rancang menjadi modul yang sangat menarik, berwarna, dan penuh dengan gambar. Nah, yang saya tekankan di sini yaitu sedikitnya penjelasan materi yang tertulis dan menampilkan banyak gambar dan warna-warna yang menarik agar peserta didik saat membaca modul ini tidak hanya berpaku pada tulisan saja dan dapat menarik peserta didik untuk membacanya karena isi modul tersebut memiliki gambar dan berwarna-warni. Nah, modul yang saya rancang ini terdiri atas yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi tentang kompetisi inti, kompetensi dasar, dan petunjuk pembelajaran dan indikator pembelajaran. Nah, untuk yang kedua yakni adanya kegiatan pembelajaran subbab yang pertama. Nah, pada bagian ini subbab yang pertama itu yakni tentang pemahaman atau pengertian lingkungan. Nah, di sini di modul ini akan dibuatkan tentang penjelasan sedikit pengertian lingkungan, apa itu lingkungan dan materinya, dan nantinya dibuatkan gambar tentang lingkungan itu dan tentunya variasi warna-warninya. Nah, di bagian ini terdiri dari adanya yang pertama indikator pembelajaran. Nah, di sini setiap subbab terdiri dari indikator pembelajaran yang pertama. Nah, kemudian setelah indikator pembelajaran ada ada aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini adanya materi tentang lingkungan dan tentunya aktivitas pembelajaran ini tidak hanya berpatokan pada buku saja. Nah, nanti akan divariasikan dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan ataupun permainan yang mengacu tentang materi ini. Nah, kemudian ada selanjutnya rangkuman. Nah, rangkuman di sini berisi rangkuman yang padat terhadap materi lingkungan ini yang benar-benar inti dari materi tersebut pada subbab ini. Nah, di hal ini diharapkan siswa dapat membaca dan memahami apa yang dipelajari dari materi ini. Nah, selanjutnya ada tes formatif. Nah, tes ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang diberikan tadi.
Nah, kemudian kegiatan atau subbab yang kedua yaitu materi memahami tentang hal-hal yang ditemukan dalam lingkungan. Nah, apa saja yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Nah, di sini dipelajari peserta didik yang terdiri yaitu yang pertama indikator pembelajaran. Nah, peserta didik diberi indikator pembelajaran. Nah, kemudian juga ada aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran juga diberikan penjelasan terkait dengan apa saja yang ada di sekitar lingkungan. Nah, kemudian ada juga rangkumannya dan di terakhir ada juga tes formatif. Nah, tes formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang kita paparkan tadi, yang kita tuliskan di modul tadi. Nah, kemudian yang subbab ketiga yaitu memahami tentang interaksi makhluk hidup terhadap ekosistem lingkungan. Nah, apa saja interaksi yang terdapat dalam lingkungan atau ekosistem. Nah, itu subbab yang ketiga. Nah, di sini juga terdapat indikator pembelajaran dan kemudian juga ada aktivitas pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya setelah diberikan materi ada 3 subbab tadi, selanjutnya ada tes akhir modul. Nah, tes akhir modul ini diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari. Nah, di sini kita mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang diberikan. Oke, itulah rancangan pembelajaran yang penjelasan dari rancangan pembelajaran inovasi pembelajaran yang akan dibuat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.